Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alisatu Nisa Nur Zahro, Oni Nur Aini, Fauziatul Husna, dan saya sendiri Salsabila Khairunisa akan mempresentasikan tentang teori neuroscience dalam pendidikan. Pengertian teori neuroscience. Teori belajar neuroscience adalah teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir. Proses berpikir juga mencakup hal yang luas dari proses berpikir tersebut, menghasilkan pengetahuan, sikap, dan perilaku atau tindakan. Teori ini mempelajari mengenai otak dan keseluruhan fungsi-fungsi syaraf. Tujuan dari neuroscience. Dalam teori belajar neuroscience, sangat penting untuk kita memahami tentang bagaimana kerja otak kita atau bagaimana otak bekerja. Tujuannya adalah ketika kita memahami cara kerja otak, maka kita dapat memaksimalkan potensi dari otak tersebut. Semua sistem dalam otak bekerja secara padu untuk membangun sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, meregulasi kinerja otak secara normal akan menghasilkan fungsi optimal, sehingga perilaku dapat dikontrol secara sadar dengan melibatkan dimensi emosional dan spiritual. Ruang lingkup neuroscience. Neuroscience memiliki beberapa dimensi, antara lain, yang pertama ada seluler molekuler. Di sini mempelajari tentang macam sel saraf dan bagaimana mereka melakukan fungsi-fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lain, untuk menghasilkan berbagai perilaku yang kompleks, seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Yang kedua ada sistem saraf. Bidang sistem saraf mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Misalnya, penglihatan dikaji dalam sistem visual, masalah pendengaran dikaji dalam sistem auditori, dan begitu seterusnya. Selanjutnya nomor 3, yaitu neuroscience perilaku. Neuroscience perilaku mengkaji bagaimana berbagai sistem syaraf bekerja untuk menghasilkan perilaku tertentu. Misalnya, bagaimana saraf visual, saraf auditori, saraf motorik memproses informasi secara simultan, meskipun hanya salah satu yang dominan. Yang keempat, neuroscience sosial. Bidang ini mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia membentuk hubungan. Neuroscience pendidikan atau ilmu saraf kependidikan. Robert C. Sylvester, seorang profesor bidang pendidikan dari University of Oregon, menyatakan bahwa selama berabad-abad, guru, orang tua maupun orang dewasa umumnya membesarkan anak-anak mereka tanpa pengetahuan sedikit pun tentang neurobiologi. Akibatnya, guru dan orang tua membesarkan atau mendidik anak mereka sesuai dengan cita-cita orang tua atau guru. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hurlock yang menyatakan bahwa anak pertama cenderung meneruskan cita-cita orang tuanya. Di sisi lain, banyak anak-anak yang belajar secara buruk karena hanya untuk menyenangkan guru atau orang tuanya. Hal ini juga membuktikan ketidaktahuan orang tua dan guru terhadap ilmu otak anak atau neurobiologi telah menyebabkan kesalahan dalam pendidikan anak usia dini. Akibatnya, potensi alamiah tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru dan orang tua memahami kerja dan perkembangan alamiah. Kelebihan teori belajar neuroscience. 1. Memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. 2. Memperhatikan kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran. 3. Menciptakan
iklim pembelajaran di mana pembelajar dihormati dan didukung. 4. Menghindari terjadinya penggunaan berlebih terhadap kerja otak. 5. Dapat menggunakan berbagai model-model pembelajaran dalam mengaplikasikan teori ini. Kekurangan teori belajar neuroscience. 1. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini, atau masih baru. 2. Memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami atau mempelajari bagaimana otak kita bekerja. 3. Memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. 4. Memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran teori ini. Hakikat peserta didik menurut perspektif neuroscience. Peserta didik menurut perspektif neuroscience adalah aktivitas otak pembelajar selama menerima pembelajaran dan respon otak terhadap proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, kelima instrumentasi teknologi pemindaian otak di bawah ini berimplikasi terhadap perubahan pandangan terhadap otak peserta didik, khususnya aktivitas pembelajaran. Selanjutnya kita beralih ke teknologi pemindaian otak. Yang pertama itu ada elektroensefalografi atau EEG dan magnetoensefalografi atau MEG. EEG dan MEG mampu membaca seberapa cepat informasi diproses dalam otak. Untuk mengukurnya, alat ini mendeteksi aktivitas elektrik dan magnetik yang terjadi pada otak. Yang kedua itu ada positron emission tomography atau PET. PET merupakan teknologi yang diakui untuk mengobservasi fungsi-fungsi otak yang mengandung radioaktif pada subjek di mana cairan akan bereaksi ke dalam otak. Lalu yang ketiga itu ada Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI. Teknologi ini mampu menunjukkan area-area otak yang lebih besar atau lebih kecil ketika memproses informasi atau belajar. Yang keempat yaitu Functional Magnetic Resonance Spectroscopy atau fMRS. fMRS menunjukkan dengan tepat area otak yang sedang berpikir aktif. Lalu terakhir yaitu Single Phantom Emission Computed Tomography atau SPELT. Teknologi ini mampu merekam gelombang otak ketika manusia melakukan kegiatan tertentu tanpa membawa orang tersebut ke dalam laboratorium rekam medis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.